Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara, para orang tua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya percaya dengan adanya ibadah Welcome Baby Day hari ini, Bapak Ibu Saudara akan semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Bahkan keturunan Bapak Ibu Saudara akan juga diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Mari sama-sama sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang setia seperti Engkau. Kami bersyukur kami memiliki sosok seorang Bapa yang baik dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Ini kami setiap orang tua kami datang, Tuhan Yesus. Kau yang memberkati ibadah kami hari ini, Tuhan. Kau yang menyertai ibadah kami sepanjang hari ini, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan, amin. Pada hari ini kita datang sama Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dan bersama-sama katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, lebih dari harta, kami nyatakan, Yesus, Engkau segalanya bagi kami, Tuhan. Kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu,
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Mari yang sudah merasakan kasih-Nya Tuhan, merasakan kesetiaan Tuhan Yesus, angkat suaramu. Yes, Tuhan, makasih Tuhan Yesus. Sampai selama-lamanya Engkau Allah yang setia Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, katakan, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau Bapa yang setia Tuhan, Engkau Bapa yang setia, tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terus angkat suaramu, sembah Dia, sembah, sembah Dia. Hiara rabaya shanda rabo, hiara rabaya shanda, hiara rabaya shanda rabo. Yesus, terima kasih, kami rasakan kesetiaan-Mu, kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Ya lalabaya syanaralabaya syaralabaralabaralabaya lalabaralabaralab. Mari terus angkat suaramu, sembah Tuhan lebih dalam lagi. Ya lalabaya syaralabaralabaralabaralabaya lalabo, ya lalabaya syanaralabaralabaralabaralab. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya ralabaya syanaralabaralabaralabaya syaralabaralabaralab, ya lalabaya syanaralabaralabaralabaya lalabo, ya lalabaya syanaralabaralabaralab, ya ralabarabaralabaralab. Biar dari mulut kami selalu keluar puji-pujian terhadap Engkau Tuhan Yesus. Karena hanya Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Hanya Engkau Allah yang layak kami puji Tuhan Yesus. Ya lalabaya syaralabaralabaya lalabaralabaralabaya lalabaya syaralabaralabaralabaya, ya lalabaralabaya syaralabaralabaralabaya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang ku memuji-Mu,
pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari angkat tanganmu, katakan, sekarang ku memujimu, Allah yang setia. Tak sedetik pun kau meninggalkan perbuatan tanganmu, Tuhan. Yes, Tuhan Yesus. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari sekali lagi katakan, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, oh, agar indah bagimu, oh, ini setiap pujian kami. Ya lalaba ya shandara laba lalaba lalaba ya raraba ya shandara rabo kia raraba ya shandara raraba ya rarabo kia raraba ya rarabo sharalaba lalaba 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 ya shandara laba lalaba 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 ya raraba ya she hira raba rarabo ya raraba ya sharalaba lalaba 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 ya shandara laba lalaba lalaba. Terima kasih Shalom jemaat, welcome Baby Day yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bertemu lagi. Kalau mungkin ada beberapa yang sudah pernah ketemu saya, tapi saya ingin memperkenalkan kembali diri saya. Saya Dr. Debbie Susanti MGC. Jadi kebetulan saya adalah dokter, namun saya mendalami S3 di bidang pendidikan anak usia dini. Jadi pertama saya ingin kita menonton sebuah video dulu.
Jadi hari ini kita akan berbicara mengenai multiple intelligence, terutama adalah intrapersonal intelligence. Jadi apa itu intrapersonal intelligence? Atau bahasa Indonesianya kecerdasan intrapersonal, yaitu satu kecerdasan yang atau kemampuan untuk memahami diri, bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Kemampuan untuk mengenali kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, keterbatasan kita apa. Kecerdasan untuk mengontrol emosi kita, untuk mengontrol keinginan, motivasi, maksud dan tujuan tindakan kita. Kemampuan untuk menghargai diri kita sendiri dan mengendalikan diri kita. Juga kemampuan untuk menganalisis diri kita sendiri. Jadi kita tahu apa yang kita inginkan, apa yang dilakukan, dan apa yang terbaik untuk diri kita, dan bagaimana memberikan respon terhadap situasi tertentu. Bagaimana menyikapinya dengan baik dan mengintrospeksi diri. Itu adalah kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan itu banyak sekali. Kecerdasan itu ada yang bilang 8 macam, ada yang 9 macam. Kita sebagai seseorang rata-rata mempunyai 4-5 kecerdasan. Nah, kita akan bahas kecerdasan intrapersonal ini supaya kita bisa lebih tahu bagaimana ini untuk anak kita gitu. Jadi ini nanti akan bermanfaat untuk membangun citra diri kita, harga diri kita, jati diri kita, mengendalikan emosi, dan kita jadi mampu bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Kecerdasan intrapersonal ini akan bermanfaat untuk nanti ke depannya membantu anak mengembangkan potensi dalam dirinya, membantunya untuk dapat mengekspresikan diri dan mampu berkarya secara optimal. Nah, kemarin saat saya diminta untuk datang dan berbicara di sini, saya dikasih satu pertanyaan dari Ibu Pendeta, Ibu Gembala. Di antaranya, gimana ya dokter? Supaya nanti sebagai anak itu kan dia punya perasaan ya, dia punya berpikir, apakah saya ini sudah menjadi anak yang baik? Apakah saya dicintai oleh orang tua saya? Pada saat nanti anak ini besar, dia akan punya pertanyaan, apakah saya sudah menjadi orang yang baik untuk pasangan saya? Saat dia menjadi orang tua, dia akan bertanya kepada dirinya, apakah saya sudah menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak saya? Nah, kunci jawabannya adalah di kecerdasan intrapersonal ini. Sebagai orang tua, kita ingin yang terbaik untuk anak kita. Dan kecerdasan ini, itu adalah penting bagi anak di masa-masa emas perkembangan anak yang pertama. How to train your baby. Karena saya berasal dari pendidikan anak usia dini, jadi bagaimana dari kecil, dari sejak anak dalam kandungan, kemudian lahir, masih bayi, itu bagaimana kita sudah mulai untuk mengajarkan anak kita kecerdasan-kecerdasan ini. Dan tugas kita sebagai orang tua ini adalah untuk menggali sebenarnya anak-anak kita ini nanti yang akan lahir, yang masih dalam perut, ini punya kecerdasan apa. Saya ingin membekali ini kepada ibu, calon-calon ibu dan orang tua sekalian. Jadi ternyata saat ini itu anak dari dalam kandungan itu sudah harus sekolah, tapi sekolahnya sama mama. Begitu lahir bayi pun, dia juga harus sudah mulai sekolah. Jadi waktu zaman saya dulu kecil, saya sekolah mulai usia 2 tahun. Tapi zaman sekarang ini ternyata sejak bayi. Anak saya pun saya sekolahkan sejak saya suruh duduk di kelas sejak mulai usia sekitar 6 bulan. Dia bisa duduk, saya suruh duduk di kelas waktu itu. Ini saya hanya ingin memberikan gambaran bahwa saat ini bayi-bayi itu harus sudah mulai sekolah. Walaupun situasi dan kondisi kita sekarang COVID agak susah ya untuk melakukan ini. Tapi mama di rumah bisa melakukan ini sendiri. Coba cari-cari di YouTube. Karena anak harus sudah mulai kita latih sejak bayi. Jadi kita ajak, ada teknik-teknik tertentu yang mungkin bisa dicari juga. Karena saat ini semua serba online, banyak bisa didapatkan di YouTube. Kenapa saya memberikan ingin membuka bahwa sekarang ini bayi sudah sekolah dan banyak kelas-kelasnya di luar negeri. Memang di Indonesia ini masih jarang, namun sebenarnya sudah ada. Nah,
karena ini satu teori dari Harvard. Jadi arsitektur dari otak ini akan menjadi dasar dari semua pembelajaran yang akan dia alami di masa depan, juga perilaku dan kesehatannya. Jadi otak ini akan berkembang sesuai dengan adanya interaksi dari bayi, anak-anak dengan pengalaman awal yang dia dapatkan, hubungan dengan orang-orang di sekitarnya, dan lingkungan pembelajaran yang ada di sekitarnya. Jadi apa sih yang dimaksud pada saat saya membaca ini? Saya berpikir waktu itu. Jadi gini maksudnya, gen itu dari orang tua. Jadi di sini mau menyampaikan bahwa jadi kalau orang tuanya kurang pandai, kita masih bisa menstimulasi anak untuk menjadi jauh lebih pandai dari orang tuanya sejak bayi. Dari pengalaman awalnya, dari hubungan dengan orang sekitarnya, dan lingkungan tempat dia tinggal dan belajar yang dia alami. Jadi itu bisa dirubah ternyata. Nah, kualitas dari lingkungan awal anak yang pada saat dia bayi dan ketersediaannya untuk dia bisa mengalami hal-hal yang sesuai dengan usianya. Jadi banyak pembelajaran yang lebih maju karena orang tuanya pengen anaknya lebih pintar. Jadi anak umur 2 tahun dikasih untuk yang 3 tahun atau yang untuk 4 tahun, itu juga nggak boleh. Jadi sesuai dengan usianya, ini akan membentuk supaya otak anak ini jadi jauh lebih bagus, jauh lebih arsitektur tuh seperti terbentuknya gitu, terbentuknya otak ini nanti akan jauh lebih bagus anak. Kedepannya untuk dia hidup kemudian hari juga akan lebih mudah gitu. Saya ingin berbicara mengenai diri saya sendiri, kecerdasan intrapersonal saya sendiri. Saya ingin memberikan satu gambaran. Jadi pada saya tinggal di Jakarta, namun saya berasal dari kota kecil di Jawa Tengah, Purwokerto. Saya pada saat itu sekolah sejak usia 2 tahun. Nah, saya kebetulan agak termasuk pada saat sekolah agak pandai. Jadi orang berpikirnya pada saat dulu, kalau orang tua kan selalu pengen, ayo belajar yang pinter supaya juara 1. Kalau saya enggak. Jadi dalam otak saya ini saya berpikir bagaimana caranya supaya saya bisa rankingnya cukup 10 besar lah, nggak malu-malu amat. Tapi saya nggak usah belajar banyak-banyak karena saya nggak suka baca. Saya lebih suka main. Jadi saya bisa setting, saya belajarnya bagian mana saja untuk supaya saya bisa mencapai target saya. Jadi saya bisa berpikir sendiri. Nah, pada saat saya kuliah, pada saat itu orang tua selalu berbicara, papa saya buka toko di pasar. Papa selalu bilang gini, besok kalau besar jangan buka toko ya, jadi dokter. Jadi dokter tuh enak loh, kata. Periksa 5 menit dapat uang. Periksa 5 menit dapat uang. Kalau di kampung memang begitu. Saya nggak bayangin dulu ada dokter di rumah sakit bagaimana, karena waktu itu saya waktu kecil nggak pernah masuk rumah sakit. Nah, jadi saya berpikir, iya ya, jadi dokter enak. Namun, keren pakai jas. Kalau papi saya di toko kan enggak, panas, ngangkatin barang, jualin, terima uang, segala macem. Nah, jadi waktu itu saya berpikir untuk iya ya jadi dokter. Nah, setelah jadi dokter, saya berpikir, saya berkembang lagi nih. Jadi dokter harus jaga malam ya kalau di rumah sakit ya. Jadi saya berpikir lagi mulai, bagaimana ya caranya ya supaya saya bisa dapat uang, nggak usah kerja. Nah, jadi saya mulai berpikir, nah semua ini adalah proses-proses intrapersonal di mana dari sini bisa menentukan apa yang akan dia lakukan, apa yang akan dia pikirkan yang dia lakukan, dan itu yang menjadi ini. Dan semua ini adalah dapat pengaruh dari sekitar, otomatis begitu. Nah, karena itu ini pengalaman awal anak. Pengalaman awal anak itu yang membentuk anak di kemudian hari.
pengalaman awal saya waktu dulu adalah saya dibilang sama mama, tuh ketemu dokter waktu saya sakit, enak ya San jadi dokter. Jadi saya waktu itu pengen jadi dokter. Setelah saya jadi dokter, enak ya punya kos-kosan. Jadi sekarang saya adalah pemilik kos-kosan. Selain pemilik sekolah, saya jadi juga kepala sekolah, saya juga seorang dokter. Begitu. Jadi semua itu adalah proses intrapersonal, kecerdasan intrapersonal, dan ini semua dapat pengaruh dari luar. Tergantung dari hubungan relasi pertama, yang kedua dari pengalaman awal anak dan lingkungannya. Nah, ini yang harus kita berikan kepada anak kita. Bagaimana kita akan membentuk anak kita di kemudian hari. Dan doa. Kita doakan anak kita selalu, kita masukkan. Kita ingin dia seperti apa di kemudian hari. Saya punya satu kesaksian pada saat saya hamil anak saya yang kedua, saya berdoa. Saya pengen kalau anak saya perempuan, jangan gendut-gendut seperti saya lah. Saya pengennya yang laki, kalau laki nggak apa-apa lah Tuhan, gendut boleh lah. Tapi saya pengen anak laki saya tinggi seperti papinya, kalau bisa lebih tinggi lagi 2 meter. Dan Tuhan benar-benar kabulkan. Anak saya sekarang umur 8 tahun, sudah hampir setinggi saya. Jadi saya sudah yakin, ini anak pasti nanti besok besar tinggi sekali. Itu adalah kesaksian saya. Jadi doa selama anak dalam kandungan itu yang terbaik buat anak. Jadi kita sekarang ini kita mulai berpikir, kita kepingin bagaimana untuk anak kita. Gitu. Jadi semuanya nggak lepas dari Tuhan kalau menurut saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Dr. Debbie Susanti M. Kisi yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pengetahuan perihal intrapersonal intelligences pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Tahun Baru via live streaming hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 pada pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah Raya Tahun Baru tersebut akan disertai dengan ibadah secara online lainnya mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk ibadah Mandarin Service, ibadah dewasa muda atau Young Adult, ibadah Youth dan Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak Bahasa Inggris dan ibadah anak Bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan roti dan anggur untuk perjamuan kudus dapat dipesan langsung di Tokopedia at Integrity Online Store. 316 Youth Ministry English Service pada hari Sabtu 1 Januari 2022 pada pukul 16 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor Juan Lesmana. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari usia 12 sampai dengan 24 tahun. Mari kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel GBI PRJ CK7. Ibadah onsite hari Minggu 2 Januari 2022 akan dilakukan di GBI PRJ, GBI Intercon, dan GBI Alam Sutra Mall pada pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat yang akan dilayani oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo disertai dengan perjamuan kudus. Tempat terbatas, untuk itu pastikan Bapak Ibu booking e-tiket melalui apps GBI PRJ Group CK7 guna mengikuti ibadah tersebut mulai hari Senin 27 Desember 2021 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website ke rekening persembahan CK7 BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 333 8
222 atas nama GBI PRJ. Selamat Tahun Baru seluruh keluarga Cool GBI PRJ Group CK7. Suatu anugerah untuk kita semuanya memasuki tahun yang baru. Dan biarlah setiap kita memiliki iman, pengharapan, dan kasih yang penuh di dalam Tuhan Yesus kita. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Tuhan akan bukakan mata rohani yang akan menuntun setiap langkah kehidupan kita menjalani lembaran yang baru di tahun yang baru. Jangan lewatkan Cool Online perdana di tahun yang baru ini. Mari bergabung bersama di Cool Online CK7 perdana di tahun yang baru ini. Bagi Bapak Ibu yang belum tertanam di Cool yang berada di bawah naungan CK7. Cool diadakan pada hari Jumat 7 Januari 2022 pada pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat dan Sabtu 8 Januari 2022 pada pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Untuk link Zoom, meeting ID, serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom Link atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Immanuel, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Dalam rangka mendukung program pemerintah, maka untuk libur Natal dan Tahun Baru, seluruh kegiatan online seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Cool, Kom, dan lain-lain tetap diadakan seperti biasa, kecuali pada tanggal 25 Desember 2021 dan 1 Januari 2022. Kegiatan online tersebut diliburkan. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang semua jemaat Welcome Baby Day untuk kita satukan hati dan berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh sangat mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih buat berkat pengetahuan yang sudah disampaikan oleh Dr. Debbie Susanti. Biarlah Tuhan menyertai setiap pekerjaan hamba-Mu ini dengan berlimpah-limpah. Saat ini kami juga berdoa buat para bapak-bapak yang di rumah. Tuhan, Engkau memberkati pekerjaan, usaha, dan apa yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Urapan nabi, imam, dan raja turun atas mereka. Diberikan kemampuan untuk mendidik dan membawa keluarganya menjadi keluarga yang takut akan Tuhan serta hidup kudus. Kami berdoa buat para ibu-ibu di rumah. Diberkatilah para istri-istri menjadi tiang doa yang kokoh dan diberi hikmat dalam tugasnya menjadi seorang istri atau bagi anak-anaknya. Diberkatilah kehamilannya, diberikan tubuh yang selalu sehat dan kuat. Selama masa kehamilan, Tuhan jaga dan pelihara dan dijauhkan dari segala virus COVID-19. Proses kelahiran Tuhan campur tangan, dibuat lancar dan dijauhkan dari segala halangan. Saya mengajak para bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah, mari kita sama-sama berdoa buat janin yang ada dalam kandungan atau buat anak-anak kita. Tuhan memberkati setiap janin yang dalam kandungan, berkembang dengan sempurna, sehat dan kuat. Lahir menjadi anak yang takut akan Tuhan, cinta orang tua dan sesama. Anak-anak tumbuh sehat dan diberkati Tuhan dengan urapan Daniel 10 kali lebih unggul dan cerdas daripada orang dunia. Kami juga berdoa buat Gembala Sidang kami Pak Niko dan Gembala CK7 terkasih Pak Dr. Yanto. Diberi kesehatan dan kekuatan senantiasa, serta pewahyuan yang selalu baru setiap hari. Hikmat Tuhan turun menuntun Pak Niko dan Pak Dr. Yanto dalam pengembalaannya untuk membawa jemaat hidup berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa semua keluarga jemaat Welcome Baby Day diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Ini saatnya kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Jemaat Welcome Baby Day yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin.